Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan di Indonesia tahap keempat, materi yang keempat ya anak-anak. Masih bersama Bapak Hendri SESY, Guru IPS MTS Negeri 3 Kota Jambi. Materi pembelajaran dinamika kependudukan, yang pertama kita sudah belajar jumlah penduduk, yang kedua juga kita sudah belajar persebaran penduduk Indonesia. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang komposisi penduduk. Dan yang hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Tujuan pembelajaran anak-anak. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa diharapkan dapat pertama menyebutkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang kedua, menyebutkan dampak dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang ketiga, menjelaskan faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk. Pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yaitu jumlah penduduk pada suatu negara selalu mengalami perubahan. Perubahan penduduk itu cenderung kepada perubahan atau pertambahan, pertumbuhan atau pertambahan. Jadi pertumbuhan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah atau negara. Itu pengertian pertumbuhan penduduk. Baik anak-anak, macam-macam pertumbuhan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami, yaitu pertumbuhan penduduk yang diperhitungkan dari selisih kelahiran dan kematian. Yang kedua, pertumbuhan penduduk total, yaitu pertumbuhan penduduk yang diperhitungkan dari selisih kelahiran dan kematian ditambah dengan migrasi. Ini rumusnya. Kalau pertumbuhan penduduk alami itu rumusnya P sama dengan L dikurang M. Kalau pertumbuhan penduduk total, rumusnya adalah P sama dengan L dikurang M ditambah I dikurang E. Keterangannya, P itu pertumbuhan penduduk, L jumlah kelahiran, M jumlah kematian, I jumlah penduduk yang masuk, yaitu imigrasi, E emigrasi, yaitu jumlah penduduk yang keluar. Baik anak-anak, selanjutnya penggolongan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk rendah apabila di bawah 1%. Pertumbuhan penduduk sedang apabila penduduk itu 1-2%. Dan pertumbuhan penduduk tinggi apabila penduduk tersebut di atas 2%. Baik anak-anak, selanjutnya faktor pertumbuhan penduduk. Pertama, fertilitas atau kelahiran bertambah. Yang kedua, mortalitas kematian berkurang. Imigrasi penduduk masuk bertambah, emigrasi penduduk keluar berkurang. Jadi ini ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia. Baik anak-anak, kita lanjutkan pengertian dari kelahiran. Fertilitas atau natalitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi natalitas antara lain anak-anak, kawin usia muda. Yang kedua, pandangan banyak anak banyak rezeki. Yang ketiga, anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Selanjutnya, anak merupakan penentu status sosial. Anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Penghambat kelahiran ataupun antinatalitas antara lain anak-anak. Yang pertama, pelaksanaan program keluarga berencana. Kedua, penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan atau kuliah. Selanjutnya, semakin banyak wanita karir yang bekerja. Selanjutnya, anak-anak, peraturan pemerintah. Nah, ini peraturan pemerintah ini dikenakan kepada ASN yang telah kita pelajari terlebih dahulu. ASN cukup 2 anak baru bisa mendapatkan tunjangan. Lewat dari 2 anak, anaknya tidak dapat tunjangan. Itu tunjangan anak namanya anak-anak untuk ASN, TNI dan Polri.
Selanjutnya anak-anak, kita lanjutkan mortalitas atau kematian. Penunjang kematian antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Kedua, fasilitas kesehatan yang belum memadai. Yang ketiga, keadaan gizi penduduk yang rendah. Yang keempat, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir. Termasuk saat ini pandemi virus COVID-19. Selanjutnya perperangan, wabah penyakit. Nah, wabah penyakit ini yang kita sebut tadi virus corona, pembunuhan dan sebagainya. Selanjutnya penghambat kematian anak-anak antara lain meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, penduduk rajin olahraga dan sebagainya. Selanjutnya fasilitas kesehatan yang memadai. Selanjutnya lagi meningkatnya keadaan gizi penduduk. Hanya memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan. Nah, ini kondisi busung lapar anak-anak, kekurangan gizi. Nah, ini kematian. Baik, anak-anak, selanjutnya migrasi, perpindahan. Mobilitas vertikal yaitu perpindahan status sosial penduduk meliputi perpindahan vertikal naik atau turun. Contohnya seorang yang awalnya menjadi sopir taksi kemudian berhasil menjadi pengusaha taksi. Selanjutnya, mobilitas horizontal, perpindahan penduduk secara teritorial, spasial atau geografis, yaitu perpindahan penduduk melampaui batas wilayah tertentu. Contohnya, perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau kita sebut urbanisasi. Nah, ini anak. Oke, anak itu migrasi perpindahan. Selanjutnya, akibat pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya pengangguran. Sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, anak-anak persebaran penduduk yang tidak merata. Komposisi penduduk yang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Angka ketergantungan tinggi, anak-anak. Selanjutnya, arus urbanisasi tinggi karena kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi masyarakat desa banyak-banyak berlomba ke kota. Contohnya dari Jambi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, baik anak-anak, selanjutnya pengertian kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah tingkat taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya anak-anak faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk. Pertama, tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kualitas penduduk tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk di antaranya tingkat kesehatan. Kesehatan merupakan harta tak ternilai dan merupakan modal berharga bagi seseorang untuk memulai aktivitasnya. Selanjutnya anak-anak, faktor berikutnya yaitu tingkat kesejahteraan penduduk. Pencapaian kesejahteraan merupakan arah cita-cita setiap manusia yang ditandai dengan terpenuhnya kebutuhan pangan, sandang, dan pakan. Masyarakat yang sejahtera merupakan cita-cita pembangunan manusia di Indonesia seutuhnya. Jadi faktor mempengaruhi kualitas penduduk itu salah satunya tingkat kesejahteraan penduduk. Baik anak-anak, masalah kependudukan Indonesia. Besarnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia selalu bertambah dari tahun ke tahun. Besarnya jumlah penduduk yang tumbuh menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Indonesia memiliki berbagai potensi terjadinya konflik, benturan antar berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi massa lainnya, membuat masalah besar populasi ini menjadi hambatan anak-anak. Selain itu, yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Ini masalah pendudukan Indonesia, salah satunya besarnya jumlah penduduk. Yang selanjutnya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ini jadi juga masalah. Nah, dampak negatifnya tentunya terjadi kriminalitas, pengangguran, dan kejahatan. Lapangan pekerjaan sedikit sedangkan penduduk kita tinggi. Nah, itu masalah kependudukan di Indonesia, anak-anak. Selanjutnya banyaknya jumlah penduduk miskin.
Kemiskinan juga salah satu masalah yang melanda Indonesia. Walaupun Indonesia bukan negara miskin, namun dalam kenyataan lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, ini masalah kependudukan Indonesia, salah satunya jumlah penduduk miskin. Selanjutnya anak-anak masalah kependudukan Indonesia yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Penduduk di Jawa lebih banyak daripada penduduk di luar Jawa. Ini ketimpangan juga ekonomi ya. Selanjutnya masalah kependudukan Indonesia selanjutnya yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Kesadaran masyarakat untuk pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari undang-undang yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk hanya masih terbatas 9 tahun. Sedangkan negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Nah, ini jadi masalah kependudukan Indonesia terhadap tingkat pendidikan. Selanjutnya anak-anak masalah kependudukan Indonesia selanjutnya yaitu tingkat kesehatan yang rendah. Kualitas kesehatan yang rendah umumnya disebabkan pertama kurangnya sarana dan pelayanan masyarakat, kurangnya air bersih, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan, gizi yang rendah, penyakit menular, dan lingkungan yang tidak sehat atau kumuh. Selanjutnya anak-anak upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk. Pertama, bidang pendidikan. Pencanangan wajib belajar 9 tahun. Mengadakan proyek belajar jarak jauh seperti universitas terbuka, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Meningkatkan mutu guru melalui penataran, diklat, dan sebagainya. Menyempurnakan kurikulum sesuai perkembangan zaman. Mencanangkan gerakan orang tua asuh dan memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi ataupun miskin. Itu dalam bidang pendidikan. Di bidang kesehatan, upaya yang ditingkatkan yaitu mengadakan perbaikan gizi masyarakat, mencegah dan pemberantasan penyakit menular, menyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan, membangun sarana-sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain, mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan, mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya anak-anak upaya di bidang penghasilan dan pendapatan, menekan laju pertumbuhan penduduk, merangsang kemauan berwira swasta, menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa. Selanjutnya, dampak kualitas penduduk yang rendah, munculnya kemiskinan, kualitas kesehatan yang buruk, pengangguran yang tinggi. Baik, ini anak-anak tugas. Silakan diisi tabel di bawah ini. Rumusan masalahnya pertama faktor penunjang kelahiran. Penjelasannya apa saja faktor penunjang tersebut. Penghambat kelahiran apa saja, faktor penunjang kematian apa saja. Penghambat kematian juga apa saja. Selanjutnya upaya pemerintah mengatasi laju pertumbuhan penduduk apa saja. Silakan jelaskan anak-anak, tulis di buku tulis, nanti dipoto, kirim ke grup WA masing-masing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.